Harus sebentar ya. Harus kira-kira. Jadi kalau agent properti, solusi apa yang bisa diberikan? Misalnya sekarang dari Remax, acara ini disponsor oleh Remax, gitu ya. Misalnya apa? Kalau yang paling sering terjadi itu kalau kita bicara sewa ya, sewa itu kita memberikan solusi masalah transaksi yang aman, nyaman, dan dipastikan clean and clear. Karena di luar sana banyak broker-broker yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin masalah transferan, kemudian tidak dikasih transfer ke owner, segala macam. Kalau masalah jual beli juga begitu. Jadi proses yang dilakukan selama jual beli itu agent yang profesional ya, saya tidak bicara hanya Remax ya, tapi license, terutama RAB, apalagi yang sudah LSP, dia akan melakukan proses bisnis itu dengan benar sampai dia serah terima unit. Jadi tidak ada harga yang di markup semena-mena, semua presentasi harganya open price, kemudian tidak ada masalah rumah yang diumpetin, kemudian juga bertransaksi dengan notaris yang kita tahu bahwa itu bisa terpercaya, tidak ada mafia tanah, gitu. Seperti itu, Pak. Jadi apa namanya, yang masalah yang ditakuti oleh buyer ataupun calon penyewa adalah masalah apakah transaksi ini akan berjalan aman. Kemudian selain daripada itu juga kita memberikan solusi apakah barang yang dibeli itu adalah sesuai dengan market price. Jadi mereka membeli juga tidak ketinggian harganya. Kemudian kalau kita bilang memang ini BU tuh BU beneran, nggak kita bohong-bohongin. Jadi kita bisa memberikan solusi itu sedikit banyak dari solusinya seperti itu, Pak. Siap, terima kasih, Karos ya. Jadi artinya kita ngelihat, kita nih sebagai seorang agent harus menyadari kita harus memberikan solusi. Kalau nggak ada solusi yang kita berikan, ya orang nggak butuh kita. Betul nggak, Karos? Ya, betul. Ini prinsip pertama. Jadi ketika kita ngomong soal era 5.0 ini, artinya kita harus melihat, oke, kita bekerja sebagai agent adalah fokus ke solusi dulu. Ya, sebelum saya lanjutkan, di sini udah mulai banyak pertanyaan nih ya. Pak Didi, itu bisa dikatakan sebagai 5.0 bentuk ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Enggak juga seperti itu ya. Jadi bukan bukan seperti kayaknya itu. Dalam banget itu ya. Iya, ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Bukan seperti itu. Jadi saya lebih mengatakan bahwa ketika dunia berubah nih, kita ngelihat apa yang harus kita pelajari. Begitu ya, korelasi ya. Terus ini Mas Rizky coba buat catatan. Terima kasih ya. Oke, ya ini manfaatkan lagi. Oke lah ya, terima kasih ini buat catatan ringkas saja. Ini ada yang DM saya. Kalau bisa teman-teman kalau pertanyaan jangan DM ke saya ya, karena biar semua lihat. Ya, kalau DM kan susah. Nah, ntar ada pertanyaannya nggak semua lihat ya. Jadi buat Pak Nanto, kalau boleh diulang, kirimkan pertanyaannya, jangan di DM. Saya tidak terima pertanyaan DM di sini ya. Kirimnya di everyone ya, biar semua lihat ya, Karos ya. Iya, betul sekali. Jadi kita semua sama-sama belajar, ya kan? Property Talk itu adalah komunitas di mana kita bakal grow and achieve the goal together. Itu, Pak. Ya. Nah, ini yang ditulis di everyone ya, saya jawab ya. Pak, apakah masa selesaikan oleh barang inden hanya terkait dengan orang-orang yang sedang mencari instrumen investasi? Enggak juga. Jadi begini ya. Jadi kita harus menyadari dulu mereka masalahnya apa. Kan kalau masalahnya mereka mau beli rumah, produk kita inden. Nah, cocok nggak? Kita bisa jelaskan, oke. Dia kalau misalnya dia mau butuh cepat, ya kita inden, ya nggak bisa solusinya. Jadi kita mulai ketika mulai berpikir solusi atau was inilah mulai memikirkan produk yang kita jual bisa memberikan solusi apa. Itu dulu. Kalau kita jual barang inden, terus yang nggak nyari maunya sekarang, ya nggak cocok itu. Ya. Atau contoh kedua, kita jual rumah nih. Ini sering kali ketemuin nih, Karos ya. Mau beli rumah nih, jual rumah kita 1 M. Kita tawarin, nggak ada yang mau beli. Kenapa? Ya dia nggak punya duit gitu ya. Ambil KPR, dia juga nggak punya mau bayar. Terus dia nggak mau beli, dia nggak bisa beli. Iya, bukan salah dia. Itu namanya kita salah cari orang. Sama kayak kita nawarin BMW. Coba nawarin BMW ke tukang beca. Yang salah siapa? Bukan BMW-nya yang salah. Kitanya salah nawarin tukang beca. Jadi ketika kita ngelihat sesuatu, pikirkan dulu. Kita jual rumah ini nih. Rumah ini bisa memberikan solusi buat siapa? Contoh, saya baru beli rumah nih. Iya, baru beli rumah ya ceritanya. Nah, saya baru beli rumah di suatu tempat. Saya nggak perlu sebut namanya. Ntar takut didatangin sama Karo. Siap betul ya? Nah, kenapa saya pilih rumah itu? Kenapa? Karena rumah itu dekat dengan sekolah. Jadi anak saya tinggal jalan kaki. Yang kedua, dekat dengan gereja. Gerejanya gereja yang ibaratnya masih cabang dari gereja saya yang sebelumnya ketika saya di sekarang ini berada. Dekat gereja. Ketiga, dekat dengan mall. Dekat dengan apa? Itu kan solusi saya. Jadi selama ini ketika saya nanti anak saya mau ke sekolah, dulu kan repot-repot, mesti jalan naik mobil, susah, udah jalan kaki dia, lebih dekat. Mau ke gereja kadang repot, tinggal jalan kaki. Mau ke mall, tinggal jalan kaki, betul ya. Saya kadang suka keluar kota. Jadi saya kalau nggak ada saya suka repot sama ini, karena dia lebih gampang.
Ya itu kan, jadi kita lihat tuh masalah dia apa. Bisa nggak solusi yang kita berikan tuh misalkan masalah dia? Kalau enggak ya enggak. Artinya kita harus cari orang yang tepat. Makanya jualan itu kan, jadi teman-teman hati-hati nih, karena sering sekali gini, Karos. Orang tuh suka bilang, Pak saya jualan ke semua orang, nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli, gitu ya. Nawarinnya ke siapa? Itu pertanyaannya. Salah nawarin ya salah nggak ada yang beli. Jadi kita harus mengidentify dulu nih, ini produk ini memberikan solusi buat siapa. Dan tugas kita adalah deliver solusi. Oasis. Sampai sini cukup jelas, Karos. Soalnya murid cuma Karos doang. Oh, ada Pak Indra juga. Karos ini Pak Indra ketua dari Asosiasi Komunitas Sales Indonesia nih. Beliau ajak banyak teman-teman nih dari komunitas datang hari ini. Karos. Selamat malam Pak Indra. Thanks Nanti for kawan-kawan, joining. ya, bisa diajak kolaborasi juga ya. Pak Indra Bisa. sama Remy Jakarta kita kolaborasi ya. Siap. Iya Pak, saya dari Asosiasi Real Estate Broker, kita ketua bidang training. Mudah-mudahan kita bisa collab nih, bantu teman-teman di komunitas Arebi ya Pak ya. Ya, pasti Pak Indra pasti ya. Thank you. Ya. Nah, saya lanjutkan ya, Karos ya, saya lanjutkan ya. Ya, lanjut Pak Deddy. Tadi kita ngomong soal oasis, solusi. Nah, sadari nih, identifikasi. Hari ini kita nggak cukup punya banyak waktu, tapi teman-teman mulai berpikir nih, solusi. Ya. Kedua, ketika kita punya solusi, kita kan mau memberitahukan solusi itu. Hey, saya punya solusi nih, betul ya? Nah, ketika solusi itu mau disampaikan, kan harus dikomunikasikan. Bagaimana medianya? Medianya adalah high-tech. Bill Gates pernah mengatakan, kita merubah dunia ini dengan teknologi. Jadi artinya Bapak Ibu ketika Anda jual properti, Anda mau jualan, Anda sudah tahu solusinya apa. Properti yang saya jual adalah begini, gitu ya. Nah, Anda harus mendeliver itu dengan pendekatan teknologi. Kenapa? Karena dunia ini memang teknologi sudah disediakan. Teknologi membantu kita, memudahkan kita dalam bekerja. Berbeda zaman dulu. Ketika saya jadi staff tahun 90-an, tahunnya ada prospek, kayak buku kuning. Karos ngalamin nggak, Karos? Ya lo Buk. Kalau ngalamin umurnya ketahuan soalnya. Enggak, itu ayah saya cuma nonton di TV. Denial lagi. Nah, zaman dulu nyari prospek telepon Yellow Pages, diteleponin buku kuning satu-satu diteleponin, betul ya? Terus dunia berubah pakai pager, saya masih ingat sekali pakai pager, lagi buka pager, saya jatuh tuh, pager saya masuk ke got ya. Nah, jadi teman-teman, sebentar ada yang masuk ya. Jadi kita lihat ketika kita mau mendeliver solusi menggunakan teknologi. Zaman dulu nggak ada teknologi, zaman sekarang nggak ada teknologi. Nah, gunakan itu. Kalau kita ngomong panjang lebar teknologi nggak cukup waktunya, tapi paling enggak hari ini malam hari ini saya mau ajak teman-teman sekalian coba gunakan teknologi salah satu misalnya sosial media. Pertanyaan saya teman-teman sekalian, teman-teman tahu sosial media? Betul tahu. Yang kedua, sudah gunakan belum? Sudah Pak buat posting. Nah posting itu pengaruh orang jadi mau jadi tahu kita nggak? Jadi mereka sadar bahwa kita memberikan solusi nggak? Kalau enggak, artinya ada yang salah. Tadi ketika di awal, Karo cerita sama saya, wah Pak Deddy ngetop nih di TikTok nih, betul ya, semua tahu sales kemana-mana, FYP, segala macam. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah strategi yang saya buat untuk tanda kutip menjual diri saya. Saya punya pekerjaan nggak? Punya. Saya sebagai apa? Sebagai trainer. Klien saya siapa? Perusahaan, betul nggak? Nah, saya kan punya solusi. Saya kalau teman-teman sekalian punya perusahaan di sini buat para developer gitu ya, mau ngembangin sales teamnya, kan sekali bingung. Nah, gimana? Saya punya solusinya kan. Saya bisa bantu mereka untuk bisa jualan. Itu kan solusi saya kan, oasis saya kan. Tapi oasis saya diberikan lewat apa? Saya bilang kemana-mana, halo, saya adalah sales trainer terbaik apa segala macam di dunia. Lalu buat orang jadi tahu, percaya? Enggak. Bagaimana caranya? Gunakan teknologi. Ketika kita menggunakan teknologi, itu akan memudahkan bukan jalan. Contoh salah satunya, saya menggunakan TikTok. Jadi, Karos dan teman-teman sekalian, gara-gara TikTok, omset training meningkat dengan sangat luar biasa. Saya akhir tahun, orang-orang susah nyari order. Saya sampai minta ampun, masuk terus ordernya. Sampai Januari, Februari dapat ordernya. Saya dapat berapa puluhan batch dari sebuah perusahaan. Saya tanya, tahu dari mana? Tahu dari TikTok. Saya dapat perusahaan ini, semua sebagian besar sekarang klien saya yang baru-baru, semua dari TikTok. Kenapa? Karena di TikTok bagus Pak. Pak Deddy mudah menjelaskannya, simple, sederhana. Saya suka semua Pak. Saya suka ngomong HRD-nya. HRD nggak perlu bosnya. Bosnya ngeliat bagus, panggil Pak Deddy. Dan saya ketemu udah lebih enak. Mereka udah kenal saya. Ketika udah kenal saya, negonya lebih gampang. Saya nggak perlu kenalin siapa kamu Deddy Budiman. Bapak nggak kenal saya, Bapak nggak update artinya. Betul nggak? Jadi artinya apa? Nah kita harus menggunakan sosial media ini, teknologi ini, untuk membuat orang tahu siapa kita. Bahwa kita bisa memberikan solusi dengan menggunakan apa? Teknologi. Teman-teman sekalian, sederhana saja. Teman-teman yang main agent properti ya.
Coba lihat IG teman-teman sekalian. Isinya apa? Isinya foto selfie. Isinya makan. Isinya naik sepeda. Itu IG-nya mau buat orang tahu Anda seorang agen properti atau diari Anda. Terus ada lagi yang ngomong, Pak Deddy saya udah isi. Semua sosial media saya isinya postingan gambar-gambar apartemen perumahan. Itu namanya bukan sosial media, itu namanya brosur. Ingat, kita memberikan solusi seorang tahu bahwa kita adalah agen yang terpercaya. Agen yang terpercaya orang tahu dari mana? Dari konten yang kita buat. Contohnya apa? Pak Indra ini seorang perencana keuangan, Karos, beliau di bidang asuransi. Nah, beliau aktif bikin konten-konten. Silakan follow Instagramnya Indra Hadi Wijaya. Tuh, langsung dia. Oke, aku follow. Follow ya. Indra Hadi Wijaya. Belum lama Pak Indra tulis konten tentang apa sih yang namanya inflasi. Betul ya Pak Indra ya? Enggak semua orang tahu inflasi itu apa. Ya pas Pak Indra lihat orangnya tuh jadi tahu. Ini siapa sih Pak Indra? Oh, Pak Indra tuh perencana keuangan, ahli di bidang asuransi lu. Percaya. Kenapa? Dari konten-konten. Jadi jangan bilang, ini asuransi, ini produknya, ini apa. Itu namanya brosur, guys. Bukan sosial media. Coba lihat di Instagram saya. Coba lihat di TikTok saya. Berapa persen brosur saya tentang training? Dari 10 posting, nggak tentu satu kali. Bahkan saya termasuk orang yang jarang promosiin training saya. Karena saya nggak promosiin, saya cuma ke teman-teman aja udah banyak begitu ya. Jadi kadang-kadang saya nggak terlalu banyak di sana. Tapi mereka tahu Deddy Budiman bagus. Ketika bagus, mereka hubungi saya. Ya, tuh, Karos langsung follow Pak Indra. Lihat isinya, ya. Indra Hadi Wijaya 98 ya, Pak ya? Bukan, Indra Hadi Wijaya aja ya, Pak Indra ya. Tuh. Indra HW, Pak. Oh. Diketik aja, Pak. Indra HW. Sudah saya ketik di chat tuh. Tuh, Indra HW. Indra HW. Nah, ya. Jadi bisa dilihat langsung. Itu contohnya. Ya, kenapa saya endorse Pak Indra? Karena saya kenal sama beliau, ya. Jadi saya bisa merekomendasikan, ya. Nah, fallback ya, Pak. Ya. Nah, tadi ada yang lucu ya, ada yang minta, Pak, follow back saya. Saya bilang, kalau saya follow back Anda, apa untungnya buat saya? Iya, saya jadi tanya gitu, Pak. Untungnya Bapak udah bergabung di Property Talk. Cia! Nah, jadi orang suka gitu, Karos. Orang suka minta, Pak, ini follow back saya. Saya cuma sederhana, apa untungnya saya follow back Anda? Betul nggak? Iya. Saya punya follower 400.000 Karos di TikTok ya. Ada satu yang menarik. Banyak orang minta follow back saya nggak follow back. Tapi ada satu follower saya follow. Dia nggak minta saya follow, Karos. Tahu kenapa bisa gitu? Karena begini, ini orang namanya si Lelita Girsang. Saya sampai ingat namanya itu, Lelita Girsang ya. Jadi setiap kali saya posting TikTok, itu dia pasti komen. Belum ada yang komen, dia pasti komen. Jadi tuh Lelita Girsang adalah orang pertama yang pasti komen saya ketika saya posting konten. Tanpa peduli, alasannya konten apapun dia pasti kasih komen. Walaupun cuma jempol, walaupun cuma thanks, bilang apa. Saya bilang ini orang hebat. Dia nggak minta saya follow back dia. Nggak perlu minta. Nah ya, jadi balik lagi ke sini teman-teman sekalian. Kita ngelihat, oke, ini high tech. Terus apa lagi? High tech cukup nggak? Tadi kita ngomong, jangan revolusi industri 4.0 aja. Harus ada manusianya. Nah, di sini kita masuk high touch. Jadi, kita berinteraksi dengan customer kita manusia. Karos kenal dengan Ari Lasso tentunya ya? Pasti dong, ketahuan ya, generasinya sama ya. Gak sopan. Nah, Karos, ini salah satu lagunya Ari Lasso. Coba nyanyiin, Kak. Jangan nanti pada live meeting. Ya. Suara saya nggak bagus, tapi saya nyanyiin sedikit ya. Ya. Ini Ari Lasso nyanyi tentang rahasia wanita. Jadi kalau mau menaklukkan wanita, Ari Lasso bilang gini, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Lihat. Jadi teman-teman sekalian, Ari Lasso bilang, kalau kita mau menaklukkan wanita, sentuh hatinya. Nah itu juga berlaku dengan kita sebagai agent, sebagai sales, ketika kita mempengaruhi pelanggan, sentuh hatinya. Kalau kita nggak menyentuh hatinya, akhirnya susah. Tapi kalau kesentuh hatinya, dia akan lepak-lepak. Ketika lepak-lepak, deal. Karos punya pengalaman, teman-teman semua di sini punya pengalaman. Coba lihat, kalau Anda kesentuh hatinya, Anda akan pasti beritu sama dia. Beli lagi. Makanya tadi yang saya ceritakan, ketika Anda berkomunikasi sama sesuatu, terusnya teknologi terus, orang males. Saya mau ngomong sama manusia, yang bisa diajak ngomong, yang dengerin curhat saya.
dengerin yang ngoceh-ngoceh itu. Ya, di rumah curhat saya nggak didengar, di mana nggak didengar, ini komplain aja nggak didengar gitu ya. Nah, jadi sentuh hati. Jadi saya menarik benang merah dari Society 5.0 ketika teknologi itu force manusia. Saya coba mengkorelasikan ya, artinya ketika mau jualan, Anda harus sentuh hati manusia. Contoh sederhana. Karos lagi diajak ngobrol ya. Siap. Diajak ngobrol Karos. Karos, kalau Karos ulang tahunnya bulan apa? Aku Juni. Juni, ya. Nah, kalau ketika ulang tahun banyak yang ngucapin nggak? Iya. Artis begini ya, banyak yang ngucapin ya. Tapi sebagian besar pasti ngucapinnya lewat WhatsApp, lewat DM, lewat apa gitu ya. Dan kata-katanya kurang lebih sama. Happy birthday Karos, GBU, happy birthday Karos, wish you all the best. Begitulah kurang lebih kata-katanya, betul ya? Iya. Yang ngucapin ribuan, tapi berkesan nggak? Ya tergantung, kalau dia ngirim hadiah sih berkesan. Ya. Nah, maksudnya gini loh, ada ribuan orang ngucapin tapi biasa aja, nggak berkesan. Kenapa? Iya. Karena semua ngucapin yang sama. Saya punya cara yang berbeda ketika saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tahu apa Karos yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya buat video singkat, sederhana, dari TikTok saya kirimkan. Ketika saya kirimkan, orangnya senangnya minta ampun. Itu high touch saya sentuh hati dia ketika ulang tahun. High tech saya gunakan teknologi, jadi berbeda. Nah, itu teman-teman sekalian yang harus kita pahami. Ya, ketika kita mau ini, mungkin saya kasih contohnya deh, biar teman-teman sekalian ada gambaran. Saya sebentar cari dulu ya. Saya terakhir ngirim, karena kalau di Instagram pasti udah pada habis ya, masih udah lewat ya. Sebentar. Nah, saya coba lihat ya. Ada gak yang saya contoh kasih siapa ya? Ini belum lama, kalau nggak saya salah, data saya ulang tahun deh ya, saya kasih ini. Karena yang terakhir nih, karena belum lama saya belum bikin lagi nih ya. Nah, ini ya. Sebentar saya contohin biar teman-teman sekalian ada gambaran kayak seperti apa sih. Kalau saya share screen kelihatan nggak ya? Sebentar ya. Kalau saya share screen seperti ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Karos? Kelihatan. Ya, nih saya style ya, nih. Ini sederhana. Lihat Karos, bayangin nggak orang dikirimin ucapan ulang tahun saya langsung TikTok Deddy Budiman. Wih gila, betul ya? Di-share ke Instagram Deddy Budiman. Sampai ada satu waktu ada orang bilang, wah Pak Deddy makasih banget. Saya posting di status saya sampai nanya, Bapak emang kenal nama Deddy Budiman? Dia gitu dia kayak nyosor banget begitu ya. Nah, itu sederhana nggak? High tech nggak? High tech. Betul ya? Jadi banyak orang menggunakan teknologi ucapan selamat ulang tahun. Perusahaan kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kering. Di mana sentuhannya? Betul nggak? Kalau Anda paling sederhana, dulu saya pernah bikin, sekarang udah pakai teknologi. Dulu sederhana saya cuma bikin video begini. Misalnya Karos ulang tahun. Hai Karos, hari ini ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Semoga dengan ulang tahun Karos tambah sukses selalu jualan rumahnya. Selamat ulang tahun Karos. Cuma bikin video itu dong. Orang pada meleleh. High tech, high touch, Oasis. Nah, jadi Karos, mana dia ya? Ini. Jadi ini kita harus lakukan. Tentu hatinya. H2O. High tech, high touch, dan Oasis. Nah, tinggal sedikit lagi ya. 10 menit lagi selesai. Mau nanya 10 menit karena saya jam 9 mesti ada acara lagi. Ya, siap. Nah, kita lanjutkan. Siap. Kita lanjut contoh misalnya di sini. Karos contoh. Misalnya orang, tadi kita konsep H2O-nya ya. Nah, sekarang kita coba implementasikan lebih bisa biar teman-teman bisa pakai diimplementasikan lagi ya. Coba kita bayangkan, kalau Karos beli sepatu, apa yang akan mau beli sepatu? Apa yang Karos lakukan sekarang? Nyari reviewnya kalau nggak tahu brandnya. Nyari reviewnya online apa offline? Online. Nyari reviewnya, terus dari berapa banyak yang akan dilihat reviewnya? 10, 20, 5? Enggak sih, paling 3-5, lihat-lihat aja. 3-5 ya. Akhirnya ada 2 yang terbaik. Karos misalnya sepatunya ada 2 yang terbaik nih. Toko yang terbaik,
sepatunya sama, kurang lebih ya, sepatu sama cuma beda toko. Misalnya sepatu yang ada 2 toko sepatu ya, toko A, toko B. Toko A jual harganya 1,5 juta, ya. Toko B jualnya 1.350.000. Jadi A 1,5, B 1.350. Produknya sama ya, produknya sama. Yang A lebih mahal ya, reviewnya semuanya bagus bintang 5. Yang B ada berapa yang komplain, telat kirim apa segala macam. Harus akan pilih yang A atau yang B? Yang A dong. Oh, yang B lebih murah, lu beda goceng 150.000. Enggak sih, kalau saya yang percaya aja, yang sudah pasti terbukti. Betul ya? Nah, iya. Karos ketika kita melihat seperti itu, katakanlah udah lihat nih, terus kalau Karos mau kadang-kadang mau yakin kan mesti datang ke tokonya mau lihat, betul kan ya? Betul. Karos datang. Nah, itu milih sepatu. Nah, ketika Karos saya bertanya tadi, itu sebenarnya secara tidak langsung Karos tuh melakukan sebuah perjalanan, namanya customer journey. Sama juga ketika orang beli rumah.